kalau kejadian ada masyarakat biasa menggunakan parang barong, bisa dipenggal kepalanya juga untuk hukumannya. Ini hanya ada dua, satu di Museum Keraton Jogja dan satu adalah batik yang saya punya. Selamat siang, saya Bobi Arsunovo, salah seorang kolektor, pengamat, dan pemerhati batik Indonesia. Pada hari ini saya akan menjelaskan sejarah, motif, sampai dengan bentuk-bentuk pola-pola dari batik-batik yang ada di Indonesia. Pertama kali saya akan menjelaskan batik yang ada di Jogja dan di Solo. Pada zaman dahulu kala, batik itu antara Jogja dan Solo itu bersatu. Setelah adanya pecah antara Jogja Solo ditandai dengan perjanjian di perbatasan Karanganyar itu, maka percayalah Jogja Solo mereka punya motif batik tersendiri. Jadi untuk ciri khas batik Jogja adalah batikannya bolak-balik. Jadi bagian luar dibatik, bagian dalamnya tidak. Kalau untuk batik Jogja itu bagian luar dibatik, bagian dalamnya juga dibatik. Jadi dua sisi, dimana segi pewarnaannya pun jauh berbeda, karena sogan Solo cenderung agak berwarna kekuning-kuningan. Untuk sogan Jogja lebih cenderung ke warna coklat pekat atau soga yang sangat pekat. Sampel contoh yang saya akan jelaskan adalah batik parang barong. Parang barong ini dulu hanya dikenakan oleh para kaum bangsawan, di mana batik itu menandakan strata sosial antara rakyat biasa dan para bangsawan. Bisa diketahui dari jenis batik yang dia kenakan. Kalau untuk rakyat biasa tidak boleh menggunakan parang barong, khusus karena parang-parang barong ini hanya digunakan pakemnya untuk keluarga-keluarga bangsawan. Nah, setelah itu batik sogan ini hanya untuk digunakan pakem para bangsawan. Muncullah kaum-kaum saudagar kaya, di mana para saudagar kaya itu menginginkan motif tersendiri yang tidak sesuai pakem daripada batik-batik pakem Jogja dan Solo. Maka lahirlah golongan pedagang itu mengeluarkan satu motif batik yang namanya batik saudagaran, di mana batik saudagaran ini ada sampel contohnya. Dia cenderung banyak motif sekali dan sangat rumit, lebih rumit pengerjaannya. Cuma mereka punya paham kebebasan, jadi ada biasa burung atau motif tanaman atau motif-motif yang tidak terkait dengan pakem-pakem batik yang dikenakan oleh keluarga-keluarga bangsawan pada masa itu. Nah, batik-batik saudagaran itu, atau dikatakan kalau di Solo batik gilingan, sangat langka sekarang dicari orang, karena memang motif ini tidak sembarangan bisa beredar juga di masyarakat umum. Untuk batik sogan tadi yang dikenakan biasa oleh kaum bangsawan, pada masa pemerintahan Sultan Agung pada waktu itu mereka menyerang Batavia 1618 ya, penyerangan Batavia. Mereka melalui perjalanan darat dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat, masuk ke Batavia. Nah, pada waktu perjalanan itu ada sejarah batik juga, di mana pasukannya Sultan Agung dan Sultan Agung itu berhenti di daerah Banyumas. Di daerah Banyumas itu Sultan Agung mengalami sakit sampai dia belum bisa melanjutkan, harus istirahat di Banyumas. Disitulah muncul batik yang namanya batik Banyumasan. Nah, batik Banyumasan ini lahirnya adalah sejarahnya karena sebagian pasukan Sultan Agung itu menjaga Banyumas, sebagian lagi berangkat ke Batavia untuk menyerang VOC. Di situ masyarakat Banyumas yang pada waktu itu masih menggunakan tenun, mereka terheran-heran dengan melihat pakaian yang digunakan oleh pasukan Sultan Agung
berupa batik-batik yang sangat indah. Nah, dari pasukan itu mereka mengajarkan kepada pihak masyarakat Banyumas untuk membuat batik, tapi bukan dengan motif yang sesuai pakem yang digunakan oleh masyarakat Mataram pada umumnya atau masyarakat Jogja dan Solo. Mereka diberikan kebebasan untuk menuangkan motif. Di daerah Banyumas kebudayaan Islamnya sangat kuat. Nah, mereka tidak memperbolehkan suatu bentuk binatang yang ada kepala binatang atau manusia, digantikanlah kepala burung dalam motif batik ini menjadi digantikan dengan bunga. Itu budaya Islamnya masih sangat kuat. Jadi era awal batik Banyumas. Setelah itu timbullah batik Banyumas yang era yang berikutnya sudah lebih modern. Latar ukel sudah diperbolehkan burung ada kepala atau motif manusia, motif binatang yang dalam bentuk aslinya. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk batik-batik di pesisir pantai utara yang pada waktu itu dipelopori di daerah Pekalongan, karena orang-orang Cina dari daratan Cina masuk ke Indonesia, mereka mendarat pertama kali di Lasem, di daerah pantai utara. Nah, mereka menciptakan satu batik yang mana punya motif tersendiri. Motifnya adalah biasanya sulur-sulur bunga, tapi dengan pengerjaan yang sangat detail. Untuk satu kain Van Selen ini yang saya punya, pengerjaannya bisa sampai 1–1,5 tahun per kain batik, karena dengan sangat detail menggunakan canting yang berujung emas, di mana canting tersebut itu adalah dikatakan canting 0. Jadi titiknya seujung dengan jarum, sama. Itu pun dicecek sangat indah sekali, sehingga menghasilkan karya seni dari Elisa Van Selen, salah seorang Belanda yang mempunyai batik, membuat batik dengan motif batik-batik peranakan Cina. Satu lagi yang ada tapi koleksi saya kebetulan tidak saya bawa adalah batik-batik milik Osujun. Osujun itu batik di mana batik-batik Osujun cantingnya juga hampir sama dengan yang kepunyaan Van Selen, tapi lebih detail, dan dia mempunyai satu ciri khas, motifnya selalu kupu-kupu. Untuk selanjutnya dari batik Sogan, batik peranakan, saya akan menjelaskan untuk batik yang dikerjakan dengan motif Belanda. Jadi ini salah satu contoh batik dengan latar galar. Latar galar, ada burung, ada buketan, dikerjakan dengan sangat detail oleh para pembatik Indonesia, tapi dibimbing oleh para orang-orang Belanda untuk menciptakan motif-motif yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi batik ini usianya sekitar sudah hampir 70 tahun sampai 80 tahun, tapi dengan kondisi yang bagus. Pengerjaannya sama sekali tidak menggunakan sap, tapi betul-betul menggunakan canting di garis-garis. Akan tampak kalau di zoom mendekat bahwa garis-garis yang latar galar ini tidak presisi sama, menandakan bahwa batik yang dikerjakan ini adalah batik yang dikerjakan tulis, bukan dengan menggunakan cap. Pada sekitar era tahun 20-an di Surakarta ada satu motif yang pada waktu itu menjadi motif yang sangat viral, adalah produk dari Chua Giok Jam. Jadi motif batik ini dikenal dengan motif batik tiga negeri, atau orang dulu bilang dari kalangan Chinese, orang-orang Tiongkok mengatakan ini Samkok. Kenapa dinamakan batik tiga negeri? Karena batik ini diciptakan di 3 tempat. Untuk pembikinan pola dan sogo warna coklat di batik ini dikerjakan di Surakarta. Lalu setelah selesai di sogo, dibawalah batik ini ke Lasem untuk mengeluarkan warna merah. Ini ciri khas merahnya Lasem adalah merah darah. Dari Lasem setelah di warna merah dibawa ke Pekalongan untuk mengeluarkan warna biru.
biru-biru atau hijau ini. Nah, setelah itu dikembalikan ke Solo, disempurnakan lagi untuk bisa dipasarkan ke masyarakat umum. Batik tiga negeri atau dikatakan batik produksi keluarga Chua itu sudah sangat terkenal dari tahun 1920 dan sampai sekarang masih juga produksi dengan cucunya yang generasi ketiga. Saya akan menjelaskan juga tentang satu batik yang punya keunikan tersendiri. Batik ini bermotif tulisan-tulisan Al-Quran, di mana batik ini biasa disebut dengan batik basurek. Batik ini digunakan di daerah Sumatera, di mana biasanya digunakan untuk menutup jenazah orang yang meninggal menggunakan basurek. Nah, batik ini hanya bisa digunakan untuk menutup jenazah atau untuk upacara-upacara khusus, di mana orang-orang Sumatera kebanyakan pada waktu itu banyak yang beragama Muslim. Jadi diciptakanlah satu motif batik dengan tulisan ayat-ayat suci Quran, namanya adalah basurek. Nah, untuk di Jogja sendiri ada satu batik yang sangat unik. Hanya satu lembar ukuran sekitar 40 kali 60 yang menjadi salah satu koleksi saya. Dan ini hanya ada dua, satu di Museum Keraton Jogja dan satu adalah batik yang saya punya. Batik ini pada masanya adalah pada pemerintahan Hamengkubuwono ke-6. Batik ini digunakan untuk acara doa-doa, karena di dalam batik tulis ini adalah tercipta suatu tulisan ayat-ayat suci Al-Quran yang dituangkan dalam batik. Kondisinya memang sudah sangat tua, jadi banyak lubang. Batik ini hanya ada dua, saya jelaskan lagi. Satu kepunyaan saya, satunya ada di Museum Keraton Jogja. Untuk para penggemar batik dan para kolektor batik, ada sebagian batik-batik yang memang layak untuk dikoleksi, layak dipakai untuk investasi, di mana batik-batik tersebut terbagi menjadi 3-4 golongan. Golongan pertama adalah batik-batik Sogan yang punya motif-motif tertentu, yang usianya juga usia-usia tertentu, biasanya di atas 40-30 tahun. Motifnya yang paling baik untuk layak, saya kira untuk layak menjadikan investasi adalah batik-batik yang bermotif parang-parang barong, Sido Mukti, Sido Ase. Itu adalah batik-batik yang layak untuk dikoleksi untuk batik-batik Sogan Jogja dan Solo. Dan untuk batik-batik yang layak dikoleksi dan harganya akan selalu naik adalah batik-batik dari pesisir pantai utara, daerah-daerah Pekalongan yang diproduksi oleh Osuchun, Van Selen, Lee Pingwi, ataupun Osyok Kim. Sebenarnya banyak sekali nama-nama mereka yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mereka adalah pelopor-pelopor batik di era-era tahun 30-an, yang mana batik-batik tersebut pada era-era yang sekarang sudah sangat langka sekali untuk dicari di masyarakat umum. Seandainya kalian penggemar batik menemukan batik-batik yang sejenis Van Selen, Osuchun, itu harganya sekarang berkisar di angka paling murah 15-20 juta untuk per lembar kain. Bagi saya, seorang kolektor mempunyai prinsip masing-masing. Saya memang membatasi koleksi saya di angka 500, antara 400-500. Nah, begitu nanti saya dapat yang lebih bagus dari ada yang di koleksi saya, salah satu yang saya lempar keluar. Jadi koleksi saya tetap dengan 400 atau 500 kain, tapi akan maksimal tambah bagus terus, mendapatkan barang-barang koleksi yang betul-betul pilihan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, tapi adalah koleksi-koleksi yang layak untuk kita koleksi.
Sebenarnya kalau ini di online bisa, Mas. Saya biasa jual juga online, cuma kita harus bicara apa adanya. Artinya untuk batik-batik tua, untuk batik tua itu dipasarkan secara online itu saya kira bisa. Cuma antara pihak pedagang dan pihak pembeli itu harus ada saling kejujuran. Kadang batik-batik lama itu pasti ada lubang, ada sobek, ada apa. Nah, itu harus disampaikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Yang ditakutkan adalah pihak penjual bilang barang mulus, barang bagus. Begitu sampai kepada pihak pembeli, ternyata ada sobek, ada lubang karena tidak kelihatan. Crack itu nggak kelihatan kalau untuk batik, harus betul-betul diterawang di matahari akan kelihatan titik-titik di mana itu dimakan ngengat ataupun ada sobek, ada lubang karena satu bentuk kesalahan pada waktu penyimpanan juga bisa. Ya. Dan untuk penjualan online batik-batik baru, saya kira sekarang para pengrajin, para pembatik ataupun para pengusaha lebih dimudahkan dengan adanya penjualan secara online, di mana penjualan online itu bertemunya langsung antara pihak produsen dan pihak konsumen. Akan dimudahkan seperti yang ada di Hobiku ini, di mana Hobiku mempermudah penjualan ataupun pembelian secara online dan aman, karena pihak Hobiku menjamin bahwa barang seandainya tidak sesuai dengan kriteria yang diceritakan oleh pihak penjual, maka barang-barang tersebut akan dikembalikan dan uang dikembalikan utuh. Jadi sebenarnya pada masa sekarang kita lebih dipermudah dengan adanya penjual online, ya seperti yang dilakukan oleh Hobiku. Pada tahun 2000 kami bertiga, saya, Mas Bayu Arya sama Pak Abdul Syukur, kami merintis suatu bentuk pembelajaran batik di daerah Giriloyo. Daerah Giriloyo adalah daerah di sekitar makam Imogiri. Di Giriloyo adalah pusat batik dari zaman dahulu. Pada waktu Mataram, Giriloyo adalah pusat pembatik-pembatik asli Jogja yang membatik ciri khas, motif dan pakem batik-batik asli Jogja. Kebetulan saya mengajar untuk sejarah batik, Mas Bayu Arya itu teknik dari pola, lalu pewarnaan, Mas Abdul Syukur itu juga pola, pewarnaan, motif, dan pemasaran juga. Nah, pada waktu awal-awal tahun 2000 di daerah Giriloyo online belum ada, jadi kami membimbing dari produksi, meningkatkan produksi sampai kualitas batik-batik tersebut, di mana tingkat pewarnaan kita lebih bikin menjadi modern, banyak sekali warna. Nah, di situ di Giriloyo ini kita kembangkanlah pengembangan batik supaya mereka bisa memproduksi batik yang maksimal, batik yang bagus, yang layak untuk bisa dijual dengan harga tinggi. Karena pada waktu itu banyak di sana pembatik yang dihargai dengan sangat murah, batik mereka jual oleh pedagang-pedagang di luar dengan harga yang sangat tinggi. Nah, kita tidak mau itu terjadi, kita bimbing, kita bina agar mereka bisa menjual sendiri dengan kualitas batik yang sangat bagus. Kami mengembangkan itu juga mendidik generasi berikutnya, karena pembatik-pembatik di daerah Giriloyo sudah kebanyakan usianya di atas 60-70. Jadi mereka butuh regenerasi untuk meneruskan ilmu dan warisan-warisan ilmu dari pembatik tersebut. Maka kami membimbing anak-anak Giriloyo, di mana anak-anak tersebut kita bimbing setelah jam sekolah untuk belajar tentang membuat motif, membatik menggunakan canting, lalu memola satu bentuk yang mereka suka. Karena batik, awal mula batik itu adalah karena harus dengan rasa cinta dengan batik tersebut.